Karena tadi penjelasannya ya. juga kita butuhkan. Sempat terputus ya kan Pak. Gitu. Pak, berarti mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak. Kalau tadi tipsnya ada lagi nih Pak. Iya, sehingga untuk mencegah terjadinya penyerobotan, katakan ya kalau memang mafia tanahnya jelas, ya bisa dikatakan kalau sekarang bukan mafia lagi tapi kejahatan pertanahan. Nah, untuk mencegah ini memang yang paling utama adalah penguasaan fisik. Ya, penguasaan fisik sehingga ketika sudah masuk ranah administrasi pertanahan, ketika ada pengukuran, kegiatan pengukuran, maka di lapangan akan tapi ketika terjadi double claim seperti ini, pihak BPN apa bisa dimintain tolong untuk menjelaskan siapa Pak sebenarnya ya? Ataukah harus ke pengadilan? Benar. Ini ketika sudah masuk ranah hukum pengadilan, maka BPN hanya bisa menunggu keputusan pengadilan. Kalau dari BPN sendiri, apakah menilai ini sertifikatnya sempat berpindah tangan kah mungkin zaman dulunya? Karena kan kadang... Bukan sertifikat. SK, oke. Ya. Harus meluruskan kita. Iya. Jadi kalau BPN ketika tanah ini belum bersertifikat, maka melalui prosedur mekanisme permohonan hak, kita yang mengedepankan unsur kehati-hatian, kita melakukan pemeriksaan lapang, pemeriksaan tanah, yuridis formal. Nah, ketika hubungan hukum ini jelas, maka BPN menerbitkan sertifikat. Oke, baik. Kita mungkin bisa beralih lagi ke Pak Malik, Pak. Mungkin ada, kalau Bapak penjelasannya seperti apa, Pak? Untuk kasusnya Mbak Aza ya? Iya, kasusnya Mbak Aza ini sudah bilang, judulnya kan mafia. Jadi yang, ya kita harus ngomong Broto Suto ya, saya ini orang Surabaya. Jadi hakim PT UN ini yang tidak benar. Jadi akar permasalahan ini hakim PT UN, tidak benar kan istilahnya. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Pak Wagub ya, memerintahkan kepada lurah-lurah. Kalau ada pengacara yang gitu, aneh kata di organisasi, lawan. Gitu loh. Karena lurah itu penjaga gudang loh. Kalau ada permasalahan, lurah itu nanti pensiun, tetap namanya muncul nanti. Jadi lawan itu. Dan ada lurah yang agak ngokong kadang-kadang, diteken kan gitu. Ada itu. Jadi, oknum lah Pak ya, itu kita nyebutnya oknum. Iya, oknum lurah, semua oknum pengacara, polisi, oknum polisi gitu istilahnya. Jadi saya minta perkara ini hakim PT UN yang kurang ajar ini, yang tidak benar. Jadi kasus ini, SK ini, kenapa saya mengatakan kurang ajar, tidak benar? Jadi ini ada Mukti, ini ada Iksan, pengacara sama, ya, ngajukan di PT UN untuk dibuatkan sporadik. Dikabulkan. Seharusnya pengacara yang benar, kalau seperti saya ini, sebelum orang datang ke kita menanyakan pada klien, apa yang kamu miliki? Surat kamu di mana? Kita cek, gitu loh. Kita cek kebenarannya. Kalau tidak benar, tolak. Oke. Itu pengacara yang benar. Kalau pengacara mafia ya begini jadinya, membuat orang susah, membuat polisi susah, membuat jaksa susah, membuat orang BPN susah. Harusnya gitu. narasumbernya satu lagi dari Petun harusnya. Harus ada dari Petun. Itu saya kan nanti akan buka itu Petun. Kepolisian juga gitu. Kita melaporkan di kepolisian di Sidoarjo, tidak jalan. Nunggu kita kirim surat cinta baru jalan. Kan itu istilahnya. Oke. Mbak Aza, gimana nih? Kabarnya ini kan sudah ingkrah. Ya, nanti betul. akan ke pengadilan. Sejauh ini gimana Mbak? Saya sih jelas kita punya legal standing yang jelas. Kemudian fisik dari objek itu pun kita yang menguasai, tidak pernah berpindah tangan kepada siapapun. Hanya saja kan kalau ada klaim seperti ini kan meresahkan. Dari sekian puluh tahun lahan itu menjadi milik ahli waris, kenapa dia baru muncul? Itu yang pertama. Kemudian saya menegaskan yang disampaikan oleh Pak Malik. Jadi terduga ya, saya katakan terduga mafia tanah ini menggunakan PT UN untuk menekan aparat desa supaya meloloskan tujuan mereka untuk melegalkan gitu kan. Jadi mereka menekan lurah untuk menandatangani sporadik. Ketika sporadik tidak ditandatangani, saya salut dengan Lurah Gebang waktu itu Pak Santoso namanya, dan juga yang sekarang menggantikan. Kebetulan mereka ini adalah orang yang amanah begitu. Mereka tahu dan paham betul bahwa ini bukan milik orang itu. Jadi mereka tidak mau menandatangani. Tapi apa? Akhirnya mereka dilaporkan di Petun. Dan lucunya ketika di Petun kan mendatangkan saksi dari Kanwil BPN Kanwil maaf. Waktu itu dicek alamatnya.
alamat ayah saya itu Mukti Bulu Sidokare. Sementara yang tercatat di BPN Kanwil juga Mukti Bulu Sidokare. Oke. Nah, orang yang mengklaim ini Orang yang berbeda tapi. Mukti dari Gebang. Oke. Jadi kan sudah jelas sebenarnya kan, dia ini tidak punya hak karena datanya yang di BPN yang sesuai adalah data dari milik kami. Tapi dengan oleh PT UN dia tetap dikabulkan. Nah. Lurah harus tetap menandatangani sporadik itu. Begitu. Baik. Dan saat ini ketika orang itu ditersangkakan, dia tidak ditahan. Saya oke lah kalau misalnya alasan Malah ganti pengacara. ganti pengacara. Oke lah kalau misalnya Bapak alasan bisa. kemanusiaan karena beliau ini sakit, udah tua, udah sakit-sakitan. Oke, kita kemanusiaan. Tapi faktanya ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia masih bisa melakukan intimidasi kepada lurah yang baru Oh ya? untuk segera Oke. melaksanakan putusan petun yang tidak dilaksanakan oleh lurah yang lama. Baik, saya pengen ke Pak Bandi Nah, nih di sama sini juga ya. saya juga. Heeh. Bagaimana melindungi Gimana, para Pak? lurah ini ya? Iya, pasti kan harus ada ini nih ya, gardanya nih. Terima kasih Mbak. Tadi mohon maaf bahwa kepala desa ini kan garda terdepan Iya. dari pemerintahan sebagai pelayan pemerintah paling bawah. Kadang kepala desa ini juga kasihan ya. Kasihannya apa? Ada persoalan lurah ini hanya sebagai penyatat administrasi. Ya, ternyata ada persoalan lurah ini juga bisa jadi tersangka. Nah, ini kan Iya. juga kasihan ya. Kasihan, Pak. Ya kasihan. Apa yang harus dilakukan dari sahabat-sahabat kepala desa? Bahwa tanah itu semuanya itu kita punya namanya letter C desa. Ya, letter C desa. Di letter C desa itu yang bisa megang antara kepala desa dengan Pak Sekdes. Ya, itu ya. Yang harus dilakukan apa? Kita cek di letter C-nya desa itu. Kalau tanah petok, mesti sesuai dengan letter C-nya desa. Ya, kalau tanah itu adalah SK Gub, ya SK Gub tahun berapa? Ini ada semua catatannya. Kalau tadi ditanyakan ada nama yang sama, cuma beda alamat. Ya, kayaknya kuncinya di desa. Kalau desa itu letternya atas nama si A, RT sekian, RW sekian, ya itu sudah. Oke. Apapun intervensi dari pengacara, dari pembantu yang lain, tidak Nggak bisa bisa. itu. Yang penting kepala desa tetap kuku seperti itu. Ya. Langkah apa yang harus dilakukan kepala desa? Biarkan teman-teman kepala desa itu tidak terkait masalah hukum. Terus kita solisasikan dari kejaksaan, solisasi dari Pak Kapolres. Biarkan beliaunya itu memberikan jaminan dengan sahabat-sahabat kepala desa. Jangan sampai kepala desa ini terjadi hal-hal ya persoalan masalah hukum melekat teman-teman kepala desa. Karena kepala desa ini hanya pelayan. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Saya tidak mau sahabat-sahabat kepala desa gara-gara dia melayani, ya jadi tersangka. Ini Betul. banyak. Iya. Nah, harapan saya, terutama sahabat-sahabat desa yang ada di seluruh kabupaten, tidak usah takut. Tidak usah takut dengan adanya oknum seperti itu. Karena kepala desa harus pinter semua. Yang penting kepala desa tidak masuk angin. Hanya itu saja. Ya. Yang penting kalau dia jangan masuk angin. Kalau kepala desa masuk angin, ya Allah wa'alam. Masalah. Iya. Karena kepala desa itu adalah jaksanya di desa. Iya. Hanya itu. Betul. Ya. Baik. Kalau dari Ya, kita Jari ke lagi Kak dong. Jari Sidoarjo nih ya. Bapak, kesulitannya sebenarnya kalau menghadapi masalah-masalah seperti ini nih Pak. Ya nggak ada yang sulit lah, asal alat buktinya lengkap ya kita on the track aja. Selama Gampang itu alat buktinya lengkap akan lebih mudah ya Pak ya. Mudah. Untuk bisa menentukan, Iya, untuk dapat P21 nantinya. Iya. Oke. Nanti akan diuji di pengadilan ya alat bukti baik surat, saksi. Tapi ada upaya nggak Pak untuk melindungi Nyun Sewu, kepala desa yang notabene mereka nggak dapat apa-apa malah tiba-tiba kayak seperti inilah di PT UNK seperti itu. Kalau melindungi satu persatu itu mungkin agak ini ya, paling mungkin dibuat apa namanya tim bersama paling sama Pemda, mungkin sosialisasi itu. Tapi kalau memtersangkakan kepala desa itu kira-kira apa ya? Justru kalau melakukan pengancaman kepada kepala desa itu jelas justru itu tindak pidana sendiri kan, melakukan pengancaman kan 335 bisa itu kan gitu. Tinggal ancamannya apa? Ancaman kekerasan, apa ancaman untuk mencemarkan nama baiknya apa? Kan ada pasalnya sendiri, pidana sendiri, tidak masalah itu. Kalau mempersangkakan kepala desa apa yang disangkakan kalau dia nggak mau melaksanakan tugasnya sementara dia sudah benar kan nggak bisa disangkakan dong. Pokoknya ya udah kepala desa jangan takut ya kan sepanjang dia bekerja sesuai dengan aturan syarat-syaratnya lengkap apa bukti-buktinya lengkap apa sudah jangan takut lah ya kan.
Kalau yang menakut-nakuti kepala desa justru dia bisa jadi tersangka kan gitu. Betul. Kalau kepala desa nggak bisa tersangkakan orang dia menjalankan desa tugasnya juga dengan berani ya Pak ya, ketika Iya. mereka diancam harusnya Betul, malah dipidanakan betul. loh malah. Benar. Oke, kita beralih ke Pak Marzuki nih dari BPN Sidoarjo. Sejauh ini Pak, selain kasusnya Mbak Aza ya, ada berapa banyak Pak kasus-kasus yang sama atau mungkin Kejadian mirip seperti- yang sudah ditangani mungkin yang Ya, pernah memang- tahu? Memang ada beberapa ya terkait dengan pemalsuan, terkait dengan. Namun ketika ini masuk ranah pemalsuan, ini perbuatan yang melawan hukum ini tentunya kewenangan aparat penegak hukum ya. Jadi BPN sangat bergantung pada siapa yang berhak. Tentu kalau sudah masuk ranah pengadilan, BPN menunggu putusan Inkra. Ketika penanganan sengketa atau kasus ini di luar pengadilan, BPN akan memfasilitasi mengedepankan mediasi. Saya kira itu. Tapi ketika terjadi kasus seperti ini yang notabene belum sampai sertifikat jadi. Ya, karena BPN ini juga sudah ikut. masuk ranah pengadilan, jadi kita tunggu sampai putusan Inkra. Rencananya nanti untuk kapan Mbak Aza? Kalau untuk pengadilan, kalau dari kasusnya Mbak Aza? Kita ini Iya. sudah saya bilang tadi, jadi tanggal 23 Juni sudah kita terima tahap 2-nya sudah di Kejaksaan ya, di Sidoarjo. Dan rencana dakwaan rendak istilahnya sebelum kita limpahkan pengadilan, kita lagi sedang kaji lagi untuk dikoreksi lagi. Setelah nanti saya ACC oke, dakwaannya sudah lengkap, sudah memenuhi formil, materialnya sudah terpenuhi. Kita limpahkan ke pengadilan beserta alat bukti barang bukti semua kita sana. Nanti uji di pengadilan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, tetaplah bersama kami.